Muslim kalau bicara nanti dokternya sama saya. Guys, punya mobil itu memang impian banyak orang. Rasanya kayak naik level dalam hidup. Dari yang dulu kehujanan di motor, sekarang bisa duduk adem sambil nyetel lagu galau di dalam kabin. Tapi sayangnya, punya mobil itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal tanggung jawab. Dan salah satu ujian terbesar dari punya mobil itu bukan macet, bukan bensin mahal, tapi parkir. Karena mobil itu bukan sepeda, bukan juga sandal jepit yang bisa ditaruh di mana aja. Salah parkir dikit aja, efeknya bisa kemana-mana. Dari sekadar bikin orang kesel sampai bikin kejadian yang ujungnya apes maksimal. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas deretan momen parkir sembarangan yang berakhir tragis, kocak, tapi juga nyesek. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Biar tiap ada kejadian absurd kayak gini, kalian nggak ketinggalan. Kita mulai dari yang levelnya udah berani nantang takdir. Ada mobil yang parkir santai di pinggir rel kereta api. Iya, rel kereta. Tempat yang jelas-jelas bukan buat parkir, tapi buat kereta lewat dengan kecepatan penuh dan tanpa kompromi. Dan seperti yang bisa ditebak, pas kereta lewat, mobilnya kesenggol. Ini bukan lagi parkir sembarangan, ini parkir dengan kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Untung keretanya nggak kenapa-kenapa, paling cuma baret tipis. Yang nggak tipis itu penyesalan pemilik mobil. Benang gedung kayu. Kalau yang tadi ketemu kereta, yang ini ketemu truk. Ada mobil yang parkirnya terlalu ke tengah, setengah badan mobil udah masuk jalan. Ibarat duduk di kursi, ini tuh duduknya setengah di kursi, setengah di udara. Ya, jelas goyang. Dan benar saja, ada truk lewat, kesenggol. Nggak keras tapi cukup bikin lecet. Pemilik mobil sampai nangis. Sedih? Iya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini tuh kayak jatuh dari kursi yang kita dorong sendiri. Posisi itu gimana ini? Kalau parkir nggak kayak gini parkir. Kita tengok situasi. Biar aja tengok polisi. Biar telepon. Nangis bu. Nggak usah nangis bu. Nggak usah. Jangan begitu. Emosi. Nggak boleh kayak gitu bu. Jangan apanya. Jangan nangis. Mobil aku hancur ini. Kalau posisi mobilnya di sini nggak aman. Kalau parkir bu nggak kayak gini bu, makan jalan ini namanya. Iya. Ayo sini rumah bu, ibu membawa ini. Iya, berarti kan bilang sama supir ibu, jangan cuma menang sendiri. Ini posisi parkir macam mana nih? Kalau kalian mau bilang sama polisi, ya udah biar kau usah digeser, dan sama-sama menyaksikan. Ah. Hancur bunyi. Aduh, memang. Aduh. Lanjut, ada bapak sopir angkot yang mungkin lagi lapar berat. Di tengah kondisi lalu lintas yang sudah padat, beliau malah parkir di badan jalan. Bukan pinggir ya, tapi badan jalan. Yang harusnya buat lewat, malah jadi tempat parkir. Hasilnya, macet makin panjang. Orang-orang di belakang mungkin sudah sampai tahap merenung tentang hidup. Dan yang bikin makin greget, bukannya buru-buru pindahin, bapaknya malah asik makan. Ini level santainya sudah kayak, dunia boleh macet, yang penting perut kenyang. Sopir angkot nggak punya peri kemanusiaan. Orang macet nggak bisa jalan, dia parkir enak makan. Katanya udah biasa parkir di situ. Dikata lah Pak, itu macet panjang Pak. Mikirin dong Pak, orang banyak.
Itu bukan lahan pribadi. Kalau mau parkir, cari tempat parkir. Ini contoh nih. Ada juga mobil yang jadi korban peribahasa. Siapa menanam, dia menuai. Mobil ini parkir di depan pagar rumah orang, nutup akses keluar masuk. Mungkin mikirnya, bentar doang. Tapi bagi yang punya rumah, itu bukan bentar, itu gangguan nyata. Dan akhirnya bannya dikempesin, langsung, tanpa banyak basa-basi. Pemiliknya mungkin pulang dengan kondisi mental kempes juga. Marah banget sih ini gue. Mau keluar, ini jam gue keluar ngajar ya. Gue mau keluar aja susah buka pintu. Lewat badan aja susah, gimana gue keluarin motor. Ini nomor platnya. Sorry ya, bannya gue kempesin, terpaksa gue kempesin. Sorry. Susah lah. Ini harus pakai robing ya. Oh, dorong jarum Oh iya, Bisa. pakai pentul. Bisa. Ya, tapi ini pakai kuku. Pentul ke? Mama strong, serba bisa. Di sini mah kalau udah kendal mah jadi enakan teh. Iya. Tenang aja, jangan parkir sembarangan. Ini yang parkir di trotoar di bahu jalan, lihat ini kempesin semua bannya tuh. Kempesin tuh, lihatin ya kan. Ini orang-orang yang di sini pada ganti ban. Kasihan gak sih? Kejadian berikutnya dialami seorang wanita yang parkir sembarangan. Dan kali ini yang turun tangan bukan warga, tapi dishub. Mobilnya langsung digembok. Fix. Nggak bisa kemana-mana. Si wanita sempat protes, nggak terima, bahkan sempat cekcok. Tapi ya gimana, kalau sudah salah, mau debat sampai level internasional juga hasilnya tetap sama. Menariknya, petugasnya juga wanita. Jadi secara power dua-duanya setara lah. Dan endingnya, mobil tetap digembok, pelajaran tetap masuk. Kita putih kalau bicara jangan didengarnya sama saya. Tidak bisa sudah bilang. Ini mau bicara. Ulang. Sudah bicara baik-baik. Katakan itu gembok. Ada rekamannya. Saya sudah bilang ini digembok. Gembok saja gembok. Ibu nanti prosedurnya ibu kasih. Bahkan lagi penumpang tidak boleh. Seorang ini begitu dorong saja begitu. Ada rintangannya itu. Ada ini dia bilang ini. Ada. Kalau dipikir-pikir guys, semua kejadian tadi punya pola yang sama. Awalnya cuman sebentar doang, nggak ganggu, aman kok. Tapi ujungnya selalu sama. Apes, mobil licet, ban kempes, digembok, dimarahin warga, bahkan sampai viral. Jadi kesimpulannya, parkir itu bukan cuma soal nyari tempat kosong, tapi soal ngerti situasi dan mikirin orang lain. Karena jalan itu milik bersama, bukan garasi pribadi yang bisa dipakai sesuka hati.